bahagia dulu hatinya. Bahagia enggak? Ngadep Allah itu, ngadep kepada Allah itu jangan sampai hati lagi sumpek. Ya, jangan sampai kita menghadap Allah hati lagi sumpek. Assalamualaikum. Kalau guru kita menafsirkan Allah bersama dengan kalian. Lalu engkau juga jawab waalaikumsalam. Apa artinya? Engkau juga bersama Allah. Jadi saya bareng Allah, kamu juga bareng Allah. Makanya jawab yang senang, ya. Ngaji, sholat, ibadah, sodakoh, apapun harus senang. Karena ilmu itu nggak akan masuk kalau nggak didasari dengan cinta. Percaya deh, itu modalnya cinta. Ilmu apapun kamu pelajari, kalau nggak dibarengin cinta, nggak akan ada yang nempel, nggak akan ada yang masuk. Tapi kalau kamu cinta kepada ilmu itu, kepada yang menyampaikan, maka apapun yang disampaikan pasti itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Betul nggak itu? Nah, kayak jamaah, karena kamu senang sama aku, makanya karena apa yang aku sampaikan juga kamu pasti cepat nerimanya. Benar nggak? Contoh, sudah utang tuh gak usah dipikir-pikir, yang penting bayar. Ingat nggak? Nah iya dong, ngapain dipikir? Dibayar. Nah, terus ya buat bayarnya belum ada, ya makanya gak usah dipikir. Betul. Tapi dibayar bukan dipikir. Emang mau ibu dibayar utang pakai dipikirin? Jangan nyiksa pikiran kita, ya. Jangan nyiksa batin kita. Jangan nyiksa badan kita. Kamu mikir yang bisa kamu pikir, yang gak mampu untuk kamu pikir jangan dipikir. Paham maksudnya ini? Silahkan kamu mikir, yang mampu kamu pikir. Allah gak maksa untuk memikirkan sesuatu yang kamu gak mampu pikir. Sudah, jalan saja. Kapan ya saya pindah ke Meikarta? Mikirin terus kira-kira rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Rugi, waktunya rugi, ya. Apa yang kita lakukan sia-sia dan tidak ada hasilnya apa? Memang rumahnya di Panyosogan, ya sudah, bagaimana merawat rumah yang kita tempatin karena rumah kita di Panyong. Gitu, itu namanya syukur. Lamun gak dibalik, kapan ya punya Pajero baru? Karena saking ngelamun terus, ujungnya punya motor satu-satunya juga ogah nyuci. Ada yang begitu. Kebanyakan ngelamun, kebanyakan ngayal. Ya, hidup ini realita, wahai jamaah, bukan hayalan. Hidup ini fakta. Yang penting manusia mah action. Tahu action? Action tahu Bu? Kalau main sinetron kan action baru mulai gitu. Tugas kita itu mulai. Kamu pengen apa? Ya mulai. Kalau kamu nggak jalan datang ke sini, nyampe apa enggak? Nggak nyampe. Jadi jangan ngelamun, jalan. Betul apa enggak? Bergerak. Kalau guru kita, saya pernah dengar waktu itu ada ikan di ember, ya, mati. Kenapa? Karena nggak gerak. Betul nggak gitu? Tapi beda dengan ikan yang bergerak. Kenapa ikan itu nggak pernah diem? Selalu bergerak. Nah, contohlah itu. Bergerak, lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Gak perlu nunggu yang besar, gak perlu nunggu yang gak ada. Yang ada kamu jalanin. Bergerak, mau kemana bergerak, mau kemana mau ngapain bergerak. Perkara hasil itu adalah ketetapan Allah Subhanahu. Menjawab ya. Yang semangat kita di sini syariatnya duduk di kebun, duduk
di lapangan, tapi hakikatnya apa yang kita duduki adalah hamparan sayap-sayapnya malah malaikatnya Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan doa saya dan sampean. Ini kan lagi PSBB, betul nggak? Di mana-mana sekarang lagi PSBB. Apa PSBB itu? Pusing bareng. Iya kan? Pada susah bareng-bareng. Pada susah bareng-bareng PSBB. Di mana-mana lagi PSBB. Kita masih diberi kesempatan segelincir yang kecil ini oleh Allah untuk berkumpul dan berdoa. Mari kita gunakan. Selain memikirkan diri kita, mari sama-sama kita pikirkan juga bangsa kita. Betul nggak? Karena kita ini punya kewajiban sebagai warga Nahdliyin, sebagai orang NU, pecinta para wali, pecinta para ulama, pecinta para guru, punya 3 kewajiban. Apa itu? Yang pertama adalah cinta, ukhuwah Islam, Islamiyah. Semua di antara kita ini saudara. Sementara Rasulullah bilang kalau ada saudara kita yang sakit, maka kita sebagai umat Islam pun harus merasakan sakit itu. Betul nggak begitu? Tidak sedikit dampak daripada pandemi yang kita rasakan. Banyak anak orang-orang yang dagang bangkrut, betul apa enggak? Banyak orang-orang yang kerja di PHK. Kalau mereka dagangnya bangkrut, kerjanya di PHK, yang jadi korban bukan hanya dirinya, yang jadi korban adalah istri dan anaknya. Betul. Berpikir enggak kita sampai di sini? Bukan cuman suaminya yang rugi, anak, istri, barangkali yang ditanggung kehidupannya oleh dia pun ikut merasakan dampak yang sama. Maka kita duduk malam hari ini, selain kamu memikirkan dirimu, pikirkanlah penderitaan orang. Jangan egois. Kita ini makhluk sosial, wahai saudaraku. Kita membutuhkan satu sama lain, saling membutuhkan. Betul apa enggak? Kamu nggak bisa berpikir yang penting saya makan, yang penting keluarga saya kaya, yang penting hidup saya senang. Kamu tak peduli dengan kiri kananmu, kamu tidak peduli dengan saudara-saudaramu. Di mana ikatan saudaramu sebagai umat Islam? Benar apa enggak? Itu. Yang pertama, kita jaga tali ukhuwah Islamiyah. Yang mana ayah? Yang mana saja? Mau pakaiannya apa? Mau NU, mau Muhammadiyah, sama mereka selama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara kita. Jangan pernah kamu beda-bedakan. Betul apa betul? Jangan pernah, oh ini bukan kelompok saya, ini bukan golongan saya, ini bukan saudara saya. Salah. Karena kata baginda Rasul, siapapun yang mengatakan iman kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, Qur'annya adalah Al-Quran, dia adalah saudara kita, mau apapun aliran dan golongannya. Betul apa betul? Dia bersyukur. Tadi alhamdulillah ada anak-anak tuh, anak-anak seumuran santrinya Kiai Syuhada tuh, alhamdulillah juga tepuk tangan ya. Ini nggak disuruh, ini cinta. Kiai Syuhada bawa santri-santrinya bersama dengan putranya. Ayah, saya izin mau ikut memakmurkan Islam, pengajian di sini. Saya punya grup hadroh, insya Allah akan istiqomah di tempat ini. Alhamdulillah, anak muda. Ini anak muda. Terus tadi juga ada dari kampung sebelah, banyak juga tuh datang ke sini minta doa restu. Seumuran inilah, seumuran Jenal gitu. Dari kampung sebelah disuruh sama guru saya, ayah, Pak Kiai. Kenapa? Saya suruh minta doa restu di sini. Mau ngapain kamu? Mau kawin segitu. Mau minta duit apa mau kawin? Bukan, ayah katanya. Mau ngapain? Saya ini adalah dari Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama untuk Desa Cibatu. Mohon doa restunya. Alhamdulillah. Kalau anak-anak muda seperti itu memiliki semangat untuk memakmurkan agama, untuk meramaikan Islam, maka kata Mbah Hasyim Asy'ari, kalimat hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman, itu sudah tertanam kepada anak-anak kita. Alhamdulillah. Tuh,
Masa kalau yang muda-muda saja punya semangat kebangsaan, punya semangat untuk ibadah, punya semangat untuk makmurkan Islam, lalu kita yang diberi umur lebih oleh Allah, sudah apa yang kalian lakukan selama hidup ini? Betul apa enggak? Apa waktu kamu hanya dihabiskan untuk memikirkan kebutuhan kamu? Apa hidup kamu hanya dipikirkan untuk perut kamu? Apa hidup kamu hanya dihabiskan untuk memikirkan kesulitan hidupmu? Mana untuk agamanya Allah? Mana untuk kemakmuran agama? Mana untuk bangsa? Mana untuk negara? Ini akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok diam? Betul apa enggak? Ingat saudaraku yang sangat ayah cintai, sekali lagi, hidup kita tidak sendirian. Kamu yang dagang, bisa kamu dagang sendiri? Bisa kamu dagang sendiri? Kalau nggak ada yang beli, mungkin kita kebeli motor, mungkin kita kebeli rumah. Siapa yang beli dagangan kita? Orang apa kucing? Siapa mereka? Apakah saudara kita? Apakah tetangga kita? Apakah keluarga kita? Belum tentu. Kadang orang yang tidak kita kenal, bukan satu darah, tidak satu turunan, belanja di tempat kita, makan di tempat kita, dakwah beli di tempat kita, justru dia pun memberikan manfaat kehidupan untuk kita yang luar biasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Wong terkadang saudaranya mah kagak beli di kamu. Kamu warung, saudaranya malah beli yang jauh. Ada nggak yang begitu? Seakan-akan nguntungin saudara itu kagak mau. Benar apa enggak? Malah orang lain yang dagang, yang beli ke tempat kita, bahkan akrab dengan kita, tatkala makan dia bisa bercengkrama dengan kita, bisa bercanda dengan kita. Bahkan saudara, begitu warung saudaranya, tidak sedikit warung saudaranya maju, yang paling iri duluan bukan orang lain tapi saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min. Ini fakta. Kenapa bisa demikian? Kenapa hatimu harus diisi dengan iri dan dengki? Kenapa hatimu harus diiri dengan hasud dan kesombongan? Bukankah kita hidup satu sama lain saling membutuhkan? Perkara beda rezeki itu adalah tatanan dari Allah Subhanahu. Tatanan dari Allah, wahai jamaah. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Kamu gak perlu iri dengan yang dikasih banyak, karena yuk kita syukuri yang sedikit ini pun. Yang penting ada keberkahan untuk hidup kita. Alhamdulillah. Umat Islam kali nih kita orang Al-Baghdadi, mentang-mentang kamu jamaah manaqib Al-Baghdadi, kamu warung ditanya dulu, ini jamaah Al-Baghdadi apa bukan? Kalau bukan jamaah Al-Baghdadi nggak boleh di warung saya. Ada yang begitu? Matilah kamu usaha. Betul apa enggak? Kadang yang makan di warung kamu bukan orang Al-Baghdadi doang, yang lain juga ikut makan. Betul apa enggak? Kamu buka warung apa kelontongan, yang beli rokok kita kadang juga orang lain bukan orang Al-Baghdadi. Justru bersama dengan guru kita Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, mari kita terapkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Betul apa enggak? Mengenal siapa diri kita, umat Islam. Jadi mereka walaupun bukan jamaah manaqib, bukan jamaah Al-Baghdadi, tetap dia adalah bagian dari keluarga dan saudara kita yang perlu kita doakan bersama-sama. Akur apa akur? Bukan malah bikin blokade. Tahu blokade? Wah, ini mah beda atribut sama gua, beda aliran sama gua. Goblok. Betul apa enggak? Gak bisa. Giliran jamiah kamu pengennya kelompok kamu sendiri, kok giliran makan warung pengen dibeli orang. Pintar kodek namanya. Betul apa enggak? Gak bisa begitu. Perkara amaliyah, keyakinan, silahkan dengan keyakinan kamu. Kamu jamaah manaqib yang yakin, yang istiqomah lewat zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani bersama dengan ayah dan guru kita Abah Junaidi Al-Baghdadi. Tapi soal hubungan sosial, kamu jangan pernah memblok-blokkan diri. Betul apa enggak? Kalau saudaramu ada punya acara, walaupun bukan jamaah manaqib, tengoklah. Betul apa enggak? Ada tetanggamu selamatan, datangilah walaupun dia bukan jamaah manaqib. Ingat, kita punya hubungan saudara, yaitu sesama umat Islam. Yang satu, akur. Akur. Ngerti? Yang kedua, kita punya tugas apa? Ukhuwah watoniyah.
kita ini punya tugas dan tanggung jawab sesama sebangsa, setanah, sesama umat, sesama warga Indonesia, siapapun dia, mau agamanya apa, betul apa enggak? Mau Kristen kah itu, mau Hindu kah itu, mau Buddha kah itu, mau Konghucu kah itu, atau kepercayaan itu, selama dia duduk di Indonesia, tetap dia adalah saudara kita. Setuju? Tadi saya ngobrol sama anak muda, nak, kamu ini orang Cibatu, bapakmu orang Cibatu, nenekmu orang Cibatu, kakekmu orang Cibatu, kerjaan kakek nenekmu dulu apa? Ngangon katanya Pak. Bener apa enggak? Kerjaannya dulu ngangon, ngangon sapi, ngangon kambing, ngangon kebo. Dulu ini adalah hutan belantara, di sini hanya sawah, di sini hanya lembah, betul apa enggak? Tapi semenjak ada PT, betul apa enggak? Semenjak ada kawasan, berdirilah kawasan Jababeka, berdirilah kawasan Egypt, berdirilah kawasan Delta, Delta Mas dan yang lainnya. Orang Cibatu, orang Pasir Kunci, orang Panyosogan tidak sedikit hidupnya makmur lantaran ada kawasan di tempat ini. Benar enggak? Punya siapa? Ada punya Pak Haji Adib pabrik TV? Ada enggak? Oh, itu pabrik motor punya Haji Ali. Paling banter Pak Haji punya tempe dan tahu, pabrik kerupuk gitu. Bener gak itu? Saya mau tanya anak-anakku yang saya cintai tadi, mereka yang punya pabrik itu agamanya apa? Islam, Kristen, atau yang lain? Bahkan tidak sedikit yang buka pabrik di sini kadang non agama alias komunis. Betul apa enggak? Benar apa enggak? Tapi dampaknya mereka berusaha di daerah kita, mendirikan gedung dan pabrik di daerah kita. Mari kita ambil hikmah dan kebaikannya saja. Jangan selalu melihat kesalahan. Betul apa enggak? Jangan selalu melihat kesalahan. Dengan adanya pabrik di tempat ini, orang Pasir Kunci bikin kontrakan. Betul. Kira-kira kalau nggak ada PT di sini, kontrakan laku apa enggak? Kalau nggak ada kontrakan di sini, tukang warung nasi laku enggak? Ngapain? Siapa mau beli? Kambing. Betul apa enggak? Berarti kita sesama warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk saling menghormati, untuk saling menghargai satu sama lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, selama tidak mengutak-utik kita, selama tidak mengganggu kita, selama tidak merusak bangsa ini. Yuk jadikan mereka saudara-saudara kita semuanya. Betul. Biarin saya ceramah di kebun, anggap saja ini Gelora Bung Karno, hitung-hitung latihan. Iya Pak Bowo, latihan nanti juga nyampe ke Gelora Bung Karno, amin. Kalau didoain jamaah, saya yakin kalau didoain jamaah, ucapan saya di kebun akan nyampe ke kupingnya menteri. Ucapan saya di Cibatu akan sampai ke kupingnya presiden. Betul apa enggak? Siapa yang menyampaikan? Malaikatnya Allah. Saya nggak pernah kenal Anda, betul. Saya bukan saudara Anda. Saya tidak pernah bertemu Anda. Kok bisa malam ini kita ketemu? Siapa yang memberitahu? Itu adalah Allah. Yang ngomong yang baik-baik, betul apa enggak? Yang ngomong hutang melulu, akhirnya catat sama malaikat. Ngomongin apa jamaah yang datang? Hutang, udah kasih hutang lagi, begitu. Betul. Alhamdulillah. Ingat, kita adalah anak bangsa, betul. Walaupun kita berada di kampung-kampung seperti ini, sama kita punya tugas. Kita punya kewajiban yang sama untuk mengisi bangsa ini dengan sesuatu yang baik, bermanfaat untuk kemajuan dan keselamatan bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Makanya dalam kondisi PSBB kita gunakan malam hari ini untuk apa? Berdoa kepada Allah agar bangsa kita terhindar dari virus corona. Wabah yang terjadi di negara ini, kita orang-orang kecil yang ada di pojokan kampung ini, mari kita gunakan untuk berdoa. Ya Rob,
semoga wabah ini segera kau ambil, karena lewat wabah ini tidak sedikit merusak dan merugikan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Kita yang di kampung mungkin tidak merasakan, betul apa enggak? Tapi nggak sedikit jamaah yang hadir juga merasakan tuh. Warung yang tadinya penghasilan 1 juta sekarang 300.000. Betul nggak begitu? Warung yang tadinya penghasilan 500.000 sekarang melorot. Kenapa? Banyak yang di PHK. Kontrakan tadinya penuh sekarang pada kosong. Isinya cuma cecak sama nyamuk. Biasanya kontrakan penuh lumayan, setiap bulan ada pemasukan. Dengan adanya pandemi kontrakan kosong, betul apa enggak? Ujungnya dampaknya bisa dirasakan oleh semuanya. Maka jangan malas kamu untuk datang ke tempat-tempat seperti ini, dan sisihkan di sela-sela waktumu kalau malam doa kepada Allah, ya Rabb, hindarilah bangsa kami dari bencana, hindarilah bangsa kami dari wabah, hindarikanlah ya Allah bangsa kami dari virus yang mematikan. Ya gimana saya mau langsung ke sono? Silakan aja. Amin Allahumma. Langsung ke sono. Itu yang kalau beneran. Yang ketiga, kita ini punya tanggung jawab sesama apa? Ukhuwah insaniyah, sesama manusia. Kita ini saudara sesama manusia. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Betul. Semua kita ini adalah turunan Adam, dan Adam dari tanah. Dan karena dia dari tanah akan kembali ke tanah. Mau siapapun kamu, pangkatnya setinggi apapun, hartanya sebanyak apapun, betul, pengaruhnya sebesar apapun, awal dari tanah tetap akan kembali ke tanah. Sadarilah itu. Maka karena kita ini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, mumpung Allah memberi kesempatan kepada kita, berbuat baiklah kepada sesamamu. Siapa dia? Baik yang senang kepada kamu atau membenci sekalipun kepadamu, tetaplah kamu berbuat baik kepadanya, agar ada amal soleh yang kamu tinggalkan tatkala kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa enggak jamaah? Betul apa enggak jamaah? Karena tidak sedikit orang masuk surga. Ada seorang pelacur, tahu pelacur? Dongdot, tahu dongdot? Jablay, tahu jablay? Lontek. Masuk surga gara-gara apa? Gara-garanya ada seekor kucing nyebur ke sumur, ya. Kucing nyebur ke sumur, sumurnya kering. Tahu sumur bu? Tuh kayak gitu tuh, itu kan ada sumur. Ada sumur kering, kucing nyemplung ke situ. Lalu si jablay ini, si dongdot ini, apa tuh yang enak ya bahasanya? Ya emang itu namanya, jangan kesinggung. Ya, si wanita tunasusila ini, penghibur malam ini, iba melihat kucing yang terperosok ke dalam sumur. Akhirnya jilbabnya dia buka, ya, karena kebetulan pakai jilbab, ya maklum WTS-nya habis ngaji di Atamimi gitu. Nah, iya dong. Ya masa ngaji di sini pakai rok pendek kan enggak. Waktunya ngaji tetap pakai jilbab. Pulang dari Atamimi melihat ada kucing masuk ke dalam sumur. Akhirnya dia buka yang namanya jilbabnya. Dia cari air, lalu airnya itu jilbabnya itu direndamkan ke dalam air. Dia turun ke dasar sumur. Lalu si kucing ini diperas jilbabnya itu diperas, airnya dimasukkan ke dalam mulutnya kucing. Lalu setelah itu si WTS ini pulang sampai di rumahnya. Begitu sampai rumah azan subuh, kebetulan pulang dari Atamimi, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Semalaman suntuk dia nggak tidur. Apa yang dia baca? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, si WTS ini dapat hidayah dari Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, betapa banyak dosa saya, betapa banyak kesalahan saya. Wanita rumah tangga berapa orang yang saya hancurkan lantaran perbuatan saya. Berapa banyak rumah tangga hancur lantaran ulah saya, kata si WTS. Malam ini ya Allah, berkat saya datang ke Atamimi, ketemu dengan Kiai Sembara.
Tambahin itu. Nggak apa-apa kan ditambahin? Yang penting maknanya tujuannya ke situ. Bener apa enggak? Tujuannya ke situ. Saya ketemu dengan kiai muda dan lumayan, mukanya nggak jelek-jelek amat. Kalau nyebut ganteng takut berlebihan. Jangan iri baik Pak Amil. Romannya saya ngomong ganteng langsung melotot baik di belakang. Amil kayak ganteng dulu tapi 50 tahun yang lalu. Dia taubat sama Allah, ya Rob. Betapa banyak dosa saya, betapa banyak kesalahan saya, berapa orang yang hancur rumah tangganya, berapa orang anak yang terlantar lantaran rumah tangganya berantakan lantaran ulah saya. Dia sujud kepada Allah sampai waktunya sholat subuh, dia sholat subuh. Setelah itu dia meninggal dalam keadaan sejadah. Dia meninggal. Apa kebetulan WTS-nya orang Pasir Kunci? Tangannya dulu. Apa kata orang Pasir Kunci? Alhamdulillah dong modal. Bener gak? Alhamdulillah yang bikin rusak kampung saya mati. Dengan bangganya, dengan senangnya dia mengatakan bahwa Jablay mati pasti dia masuk neraka katanya. Bener gak gitu? Itu mah katanya di akhirat dia mau ditanya-tanya aja langsung dibakar. Dia tidak tahu bahwa di ujung hayatnya memang berlumuran dosa, maksiat dia lakukan, kesalahan dia lakukan, tapi di ujung usianya tanpa tetangganya tahu, tanpa saudaranya tahu, dia pernah menyelamatkan satu nyawa, yaitu seekor kucing. Bahkan pulangnya dia sempat bersujud dan bertobat kepada Allah. Begitu dia meninggal, disambut oleh malaikat rahmat, masuk ke dalam pertolongan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihisab. Alhamdulillah. Yang ngomongin orang Pasir Kunci mati digebukin. Akhirnya dia protes sama Allah, ya Rabb, bingung melihat si Jablay ada di surga. Kenapa? Ya Allah, bukankah dia seorang pelacur? Setiap malam hanya melayani hidung orang-orang yang hidung belang, apa disebutnya? Lelaki-lelaki hidung belang, ditemani dengan sebotol minuman, setiap malam joget-joget aurat kemana-mana. Kenapa sekarang dia tersenyum dengan bahagia di surga bersama para kekasih-kekasihnya Allah, sementara saya manakiban malam Senin datang, malam Minggu saya datang, malam Selasa saya ngaji, malam Rebo saya ngaji. Kenapa kok saya disiksa dalam neraka? Akhirnya malaikat menjawab, Allah menjawab, ya betul, kamu memang selama hidup dipakai untuk ibadah, setiap malam kamu ibadah, cuman sayang di hatimu masih ada hasud kepada orang lain. Na'udzubillahi min. Di hatimu masih ada kebencian kepada orang lain. Kamu masih tidak suka kepada orang yang nasibnya tidak baik seperti kamu. Kamu masih tidak suka melihat orang yang hidupnya berlumur dengan maksiat. Suudon kamu kepada orang lain, sehingga inilah balasan kamu. Walaupun nanti pada akhirnya tetap diangkat lagi, dimasukkan karena ada keimanan, tapi karena sebelumnya ada suudon, merasa lebih baik daripada pelacur, kamu akan dimasukkan ke dalam siksanya Allah. Na'udzubillahi min. Makanya hati-hati ya jamaah. Setelah kamu ikut zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu dibimbing oleh para guru-guru kita, oleh para kiai, oleh guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, hilangkan kotoran dalam hatimu. Ingat pesan ayah, siapapun mereka, mau pelacur mau pemabok, dia adalah saudara kita, sesama manusia, ciptaannya Adam, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu. Barangkali semasa hidupnya dia salah, selama hidupnya dia berbuat maksiat, siapa tahu di akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang husnul khotimah. Alhamdulillah. Karena ada juga Bu, orang yang awalnya soleh, dari mulai kecil dia taat ibadah, sampai dewasa dia ibadah, bahkan dia punya gelarnya kiai, pangkatnya adalah guru, punya pesantren, pengikutnya ada banyak, bahkan sakti
tatkala dia berzikir bisa terbang di langit, bisa terbang di awang-awang, saking saktinya ini kiai. Betul nggak gitu? Saking hebatnya dia berzikir, santrinya saja kalau berzikir bisa zikir di atas daun. Hebat apa enggak itu? Hebat apa hebat? Semua orang mengatakan ini orang hebat, ini orang sakti, tapi ternyata di ujung hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min. Karena terlalu banyak orang yang menyanjung orang ini hebat, orang ini sakti, orang ini keramat. Kesaktian dan keramat, kehebatan tidak dikembalikan kepada Allah, justru menyebabkan dirinya celaka di hadapan Allah Subhanahu. Datanglah setan untuk menggoda. Betul apa enggak? Datang setan untuk menggoda orang yang sakti. Siapa namanya? Barsisoh. Ulama yang bernama Barsisoh. Ulama hebat. Santrinya bisa zikir di atas daun pucuknya begitu butuh. La ilaha illallah, terbang. Sok kalau kamu melihat yang begitu kira-kira hebat apa enggak? Wah, besoknya datang pada bawa menyan. Ini yang harus saya datangin, bener apa enggak? Ini orang hebat. Maaf, matamu akan menipu wahai saudaraku. Yang terlihat hebat bukan kehebatannya, tapi itu adalah kehebatan Allah. Kiai bisa sakti karena kesaktian Allah. Keramat itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kiai, bukan kepunyaan ulama, tapi kepunyaan Allah. Siapapun kalau Allah berkehendak untuk menjadi keramat, akan jadi keramat, hatta anak ingusan sekalipun. Betul? Kuncinya ada di dalam keyakinan kamu bahwa orang itu bisa sukses karena disukseskan Allah. Orang memiliki ilmu yang tinggi karena Allah yang memberi, bukan apa-apa dan bukan karena apa-apa. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Dan tidak menjamin orang hebat akan selamat pada akhirnya, dan juga tidak menjamin orang rusak nanti akan masuk ke dalam siksanya Allah. Bisa saja orang yang rusak kayak kita, mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Makanya yuk kita berbuat baik ya. Berbuat baik, lamun orang Sunda bilang lobakeun melak atau melak bu, nanam, banyakin nanam. Nanam apa ayah? Nanam kebaikan. Jangan nanam cuma satu, ujungnya kamu inget-inget. Betul apa enggak? Perasaan saya pernah nanam pisang satu, ditungguin bekuntet lagi. Kecewa apa enggak? Kecewa apa enggak? Tugas kita manusia nanam aja udah. Betul apa enggak? Hari ini nanam, besok nanam, besoknya nanam, besoknya nanam, sampai kamu sendiri lupa pernah nanam apa. Toh pada akhirnya Pak, itu ada cau cenah. Itu ada pisang punya bapak, sekarang sudah berbuah. Pisang yang mana? Kan dulu pernah bapak nanam. Nih, orang yang banyak nanam dia lupa, tapi hasilnya akan ada. Betul apa enggak? Lobakeun melak. Orang zaman dulu ada ubi nanam, ubi, ada cau nanam, ada cabe nanam, cabe. Ayah, para imam mungkin tidak menanam seperti orang-orang dulu, tapi di mana ada kesempatan untuk membuka manakib, untuk ada kesempatan untuk mensiarkan agamanya Allah di tempat itu lewat zikir manakib, tanamlah di tempat itu. Dan jangan kamu aku itu tanaman kamu, biarkan tanaman itu akan berkembang biak dengan sendirinya, dengan izin dan kuasa. Emang pernah pohon pisang kita gedein sendiri? Enggak, gede dewek bu. Ibu tuh bisa gemuk begini nih, dan dulunya kayak kecil kok bisa gede. Siapa yang gedein? Betul apa betul? Nah begitu bu ya. Jadi soal rezeki nih, terakhir dari ayah nih sebelum dikir, soal rezeki mah gak usah kamu terlalu banyak pakai amalan apa, doa apa, pokoknya pesan ayah banyakinan. Sini goceng, sini goceng, sini goceng, goceng setiap hari kamu tanam. Masa iya di antara yang kamu tanam tidak ada yang jadi? Nanam sekali 5.000 malam Senin, ditungguan itu jadi sini ya. Biasa nama nu ditungguan, manu tara jadi. Kemarin saya bilang ke anak-anak waktu subuh, bener nggak tuh? Bu, ada yang datang ke sini pengen punya keturunan. Berapa tahun? Nggak punya keturunan, ada yang 4 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun. Padahal jilna niat apa ente tah? Bikinnya niat apa enggak? Diomelin tetangga apa enggak?
Enggak, wong udah suami istri niat, mah ayo kita bikin anak, bener nggak? Anak pengertian, minggir. Orang tua mertua juga nggak ganggu, betul nggak? Tiap hari produksi berang penting. Pagi bikin, siang bikin, malam bikin, kagak jadi ya. Padahal nih, bocah zaman sekarang baru SMA, iseng-iseng bawa pohon bambu. Bener apa bener ini? Iseng-iseng di bawah pohon bambu. Kemarin malam apa tuh cerita Mas Andri? Bener nggak? Padahal dia nggak mengharapkan pengen punya anak, iseng-iseng coba-coba. Malah berhadiah. Ngerti nggak maksudnya ini? Ngerti maksudnya? Tawakal kepada Allah. Kamu berbuat baik saja, ngaji saja, sodako saja, doa saja. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barengi dengan tawakal kepada Allah, maka apapun yang kau inginkan akan dicukupi oleh Allah. Jangan diingat-ingat, apalagi sampai diomong-omong, remek kamu. Set ya cabe irah buahan anak cenah ya. Tungtung nama tengah gawean nu sejen nungguan cabe, pasea jeung pamajikan. Akhirnya ngomong, "Pak, sekarang buat bayaran anak, kan dulu mah nungguin cabenya buahan." Bener apa enggak itu? Udah nanam tiap hari, siap. Apa dengan harta saja ya? Tidak, apa saja. Kalau mampu dengan harta ya harta, mampu dengan tenaga ya tenaga, mampu dengan pikiran ya dengan pikiran. Contoh, di jalan ada kayu, kamu lagi lewat pulang dari sini, lalu ada kayu di jalan. Peka hati kamu, ya Allah ini ada kayu di tengah jalan, ambil, pinggirin. Kebaikan apa bukan? Langsung dari situ kamu berpikir, takutnya ada orang nanti lagi naik motor meleng nginjek kayu jatuh, kamu ambil. Bisa jadi Allah cinta kepada kamu lantaran perbuatan kamu yang tidak disengaja. Ya, makanya karena kita nggak tahu Allah itu mau nolong lewat yang mana, berbuat baik saja sudah, yang mana saja. Ya, betul apa enggak? Karena kita nggak pernah tahu malam Senin kapan doa saya dikabul Allah, malam Senin kapan doa saya mustajab. Pokoknya malam Senin kamu datang wae sudah, karena kita nggak pernah tahu malam itu ada malam yang spesial untuk kalian. Betul apa betul? Datang saja sudah. Setelah nyampe sini apa kamu bilang? Ya Rob, Engkau telah mendatangkan saya, terima kasih Engkau telah melangkahkan kaki saya. Paling tidak, walaupun sampai detik saat ini apa yang aku harap belum terwujud, paling tidak saya telah melakukan kebaikan pada malam hari ini. Wa may la haula wala quwwata illa billah. Lalu fokuslah di situ. Pulang dari sini, besok yang dagang-dagang lagi, yang tani-tani lagi, yang ngojek lagi. Saya kalau udah manakiban ini udah nggak perlu ngojek segala lah. Tungguin be di rumah ntar dia datang. Ayah kita kerja datang dapat makan katanya. Bener nggak? Ada gitu ada. Ayah katanya nggak perlu usaha, waktunya ngerokok ngebul baik. Talunganan saya, tapi talunganan saya katanya kerja dari pagi sampai sore, rokoknya ada habisnya. Lah ayah menganggur baik, rokok ngebul be katanya ada terus. Saya mau jadi kayak ayah be lah, modal siang. Betul gitu. Nah, apa tadi Bu? Ingat ya, kita semua adalah saudara seagama, saudara senegara, saudara sama umat manusia. Jangan dipilih-pilih ya, yang mana saja kita saudara kita. Maka kalau ada salah saudaranya, yang paling baik adalah memaafkan. Betul apa enggak? Udah maafin aja, pasti kamu selamat. Enak, nggak ada musuh, nggak ada macam-macam. Bener apa enggak? Diomongin orang, kamu benci dendam, jangan. Nggak perlu dendam, nggak perlu benci, serahkan saja kepada Allah. Terus saja sudah lurus, ya terus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus saja udah ke Allah. Biasa Bu, orang cuma ngomong nilai-nilai itu biasa. Bener apa enggak? Biasa. Kamu kaya diomongin, kamu miskin juga diomongin. Nggak akan pernah selamat manusia dari omongan orang. Padahal sudah kaya, apa kata orang yang nggak senang sama kamu? Kalau ini mau utang jangan beli mobil gitu. Padahal mau urusan apa dia? Gua mau utang, mau apa? Yang penting naik mobil. Ada yang begitu ada.
Kira kita beli motor, kalau ini kredit, coba pikir-pikir deh. Ini kita nih jangan sampai begitu, ya. Ya biarin, dia yang kredit, dia yang pusing, kenapa kita yang bingung? Betul apa betul? Dia mau bikin rumah kayak katanya. Paling duitnya habis ngejual tanah mertua. Lah emang kenapa mertuanya punya? Daripada lu mertuanya kagak gablek. Lah jadi iri wae lu. Betul apa betul? Lagi kenapa urusannya sama hidup orang? Urusannya hidup sendiri. Bener apa benar? Kadang-kadang kita waktu dihabisin mau ngurusin orang doang. Wah, dia mau bisa berangkat haji kayak katanya jual sawah. Sawahnya punya, coy. Desi age hayang ari boga mah. Jadi naon wae dibahas. Kali ada yang begitu di sini ada. Jangan lagi. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua dendam benci karena cinta. Iya bawa gitu ya. Ini ngapain sih? Kiai rambutnya gondrong. Emang apa? Bini gua kayak kagak protes. Nah, Kiai gondrong kayak mau botak apa urusannya sama lu? Emang gua minta sampo sama lu? Kayak gitu aja diomong. Betul apa betul? Kali ada yang begitu. Kiai katanya bininya satu, diomong lagi baik. Giliran Kiai bininya banyak, diomong lagi baik. Goblok amat sih. Bener apa enggak? Katanya Kiai bininya satu. Emang orang nyari kesalahan mah apa baik di otek-otek. Betul apa betul? Ya, orang kalau udah ditutup hatinya dengan iri, Bu, apa aja di otak-atik, Bu. Emang lu kagak resep? Mau diomong apa kayak kagak resep? Betul nggak? Kiai katanya hitam-hitam pakai baju hitam. Udah nggak gelemek. Besok kiainya ganti pakai baju putih, tahu hitam, pakai bajunya putih. Itu udah salah melulu udah. Kalau dilayanin kira-kira emosi apa emosi? Emosi kalau dilayanin mah sarwajeng kurang ngalayanan jelema gelo. Udah biarin aja lah kalau mau ngomong apa, yang penting hakikat cinta kita selamat kepada Allah. Ngaji di kebon-kebon, bener apa enggak? Ngaji di kebon diomong pindah ke masjid, ngantuk katanya di rumah masjid. Terus lu maunya di mana? Di atas asbes. Aduh. Giliran ngaji lagi di pondok di Al-Baghdadi yang tempatnya abah bagusan, diomong lagi baik. Paling dia mintain nama jamaah, katanya ini bikin begini. Lah orang jamaahnya ada, mau dipintain ge, daripada lu kagak ada yang ngikut. Betul apa enggak? Kiai miskin diomong, kiai kaya diomong. Kadang kemarin saya ngomong Mang Lukman tuh sama ibu suami, siapa namanya Pak? Bawah? Bukan, itu yang satu lagi yang ibu suaminya itu, yang montir. Hah? Mang Apit. Ngobrol situ tuh. Kadang-kadang saya juga iri sama monyet, Bu. Bener alaihim, kiai-kiai yang di belakang nih kudu iri sama monyet. Tuh di Ragunan. Bener enggak? Tuh kiai di monyet di Ragunan. Kali orang ada yang ngomong, padahal bayar enggak tuh masuk Ragunan? Bayar, kagak ada yang protes. Ngaji duit melulu katanya. Giliran lihat monyet aja nggak pernah ngomong. Kadang-kadang gua kalah juga sama monyet. Bener apa bener itu? Jadi bang duit uang sorban dipaksa kagak apa kagak pakai diomong juga. Ngaji katanya ke sana duit melulu, ya. Ada yang ngomong begitu. Ya Allah, nasib, nasib. Ya nasib, ya nasib. Mengapa begini? Ganteng-ganteng begini, kalah sama monyet. Betul apa enggak? Ada yang pernah keragunan? Hah? Ada yang punya keragunan bayar apa enggak masuk? Besoknya lagi kalau ke sono kamu nyesel, pengen balik lagi keragunan, nemuin uang di sono.
Monyet doain kamu. Niup air kamu. Baca syahadat kebenaran. Baca Quran. Sholat. Wudhu. Kenapa kamu nggak nyesel keluarin duit buat monyet? Nah duduknya Bawa makan lagi ke dalam, benar itu Pak Bowo. Cari pisang yang paling bagus, beli di supermarket, disuapin sama monyet. Giran ke kiai 100.000, diomongin sekian tahun. Naudzubillah min dzalik. monyet duduknya kuat. Hidup monyet. Mantapnya Betul apa betul itu? Ya Allah, betapa hinanya saya ke ujang kisah diri. Betapa hinanya saya di dunia ini. Apakah yang kamu sombongkan wahai dang? Kata Allah tuh, orang menyium tangan kamu, kamu masih kalah sama uak di Ragunan. Yang datang ke situ parkiran penuh, bener apa enggak? Apalagi kalau hari libur, mobil mewah-mewah datang. Yang datang seksi-seksi, kira dulu ganteng-ganteng nenek-nenek. kurang apa? Luar biasa. Bisa baik emang iya Pak Ali. Kenyataannya begitu. Duduk lagi. Parkiran sampai penuh ya Bu ya di Ragunan Bu. Mobilnya bagus-bagus dari rumah mandi. Pakai baju yang paling bagus. Kadang datang ke kiai bau tai. Mandi kayak kagak. Ya Allah, kisah diri, kisah diri. Ternyata apa yang kau sombongkan katanya. Bener apa enggak? Apa yang menyebabkan kamu sombong? Jangankan kamu disamakan dengan walinya Allah, disamain sama monyet aja masih kalah. Lalu saya mikir, ya Allah, kenapa saya kalah sama monyet ya Allah? Monyet gak cari makan, orang datang ngasih makan. Bener gak? Enggak teriak-teriak dia. Apalagi mikirin kreditan, kagak. Tapi monyet datang, orang ngasih makan. Saya mikirin, ternyata rahasianya cuma satu. Karena monyet mau dikerangkeng. Ada dua monyet kalau datang ke kampung mau ditembak modal. Bener apa benar? Karena mau dikerangkeng. Akhirnya karena mau dikerangkeng, ngerti dikerangkeng? Karena mau dipenjara itu monyet, hidupnya dijamin Allah. Duduknya kuat. Apaan kamu mah ugal-ugalan baik. Liar. Liar. Monyet liar. Ini gebukan keluarga. Suruh ibadah dulu. Jadi tak puasa ngalbok wae. Betul apa betul itu? Suruh tirakat garis dulu. Gak mau dikerang, gak mau sabar, gak mau tirakat, ngeluh kemana-mana diceritain. Itu yang menyebabkan kita hidup tidak dijamin Allah. Karena berontak baik. Bener apa bener? Udah enak-enakan dikerangkeng kata Allah, tawakal ke Allah, waktunya dagang-dagang, untung ruginya pasrahkan ke Allah, tetap tawakal, ikhlas, sabar, diam, udah tumanina, aku yang jamin kehidupanmu. Apaan sih yang bakal aprak-aprakan tadi wae. Kalau togel di tangan deui. Temenang susah saeutik nomor sabar keluar ya. Buah ini yang berani ke aing nomor ya aya ieu. Monyet. Anu kerja sakaya. Monyet tina ieu isukan keluar. Moal mau keluar sia. Aduh. Berarti lo. Ya. Set, aing ngarep-ngarep tina keluar naon ya. Wah, monyet cenah ieu isukan. Ada japrem. Ya, iya. 2 kilo cenah ieu mah monyet. Aduh, ada begitu ada.
Lu mau ngaji mau pesan togel? Aduh. Ya Allah, lu udah senang udah. Jangan apa-apa Bu ya. Ternyata saya tuh iya ya. Kenapa saya kalah? Saya mah berontak baik sih kita mah. Betul apa enggak? Dikasih begini aral, dikasih begitu aral. Jadi Allahnya tuh nggak resep sama kita. Kalau sama monyet di kerangkeng senyumnya dia nyengir. Bener apa enggak? Luar biasa. Siap di penjara? Siap di penjara? Nahan diri siap? Iya harus siap Bu. Jamaah mana ke? Orang-orang ke mall kita mah kan nggak ada duit. Betul apa enggak? Boro-boro ke mall. Ke Bondei. Orang-orang makan di restoran. Ini mah warteg lagi. Bener apa enggak? Ridho apa ridho? Ridho apa ridho? Kalau kalian ridho menjalankan hidup demikian, ya. Saat orang lain ngantuk, kamu dipaksa untuk istiqomah, untuk zikir. Bahkan tempatnya juga bukan tempat enak, tempatnya hanya semacam ini. Ridho? Ridho? Nanti kamu akan dibahagiakan oleh Allah kalau sudah ridho menjalankan hidup ini. Sama dengan nasibnya monyet yang ada di Ragunan. Tak perlu kamu mengejar-ngejar, pelanggan datang sendiri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Usaha datang sendiri sambil nunggu. Jalankan yang baik. Ya, jangan ngeresulo, jangan aral. Berapapun hasil yang kamu peroleh, syukurilah kepada Allah. Gunakan itu, kata ayah tadi, untuk menanam, menabur benih kebaikan. Nanti wayahnya yang gede datang, Allah nggak sulit, pasti akan didatangkan dengan mudah. Kita ini ngaji enak, tinggal ngikutin orang-orang sebelumnya, betul nggak? Bu, ini jamaah manaqib, boleh kita lelah, boleh kalian itu nggak yakin, boleh kalian itu ragu. Kalau orang yang kita ikuti seperti guru kita bisa sukses seperti ini, awalnya sukses, betul apa enggak? Tapi apa yang menyebabkan kita ragu? Guru kita berawal dari nol, betul enggak? Dari kontrakan, dari tidak punya apa-apa, dari tidak punya pengikut. Jika Allah berkehendak, dengan kesabarannya, dengan istiqomahnya, dengan keimanannya, toh Allah tempatkan beliau saat ini kepada maqamah mahmuda, kedudukan yang baik menurut manusia dan pandangan Allah. Orang yang kita ikuti ini punya perjalanan, betul apa enggak? Itu obat. Perlu ayah sampaikan kepada kalian. Ini obat. Bagaimana Rasulullah, bagaimana para aulia, bagaimana para ulama, bagaimana guru-guru kita. Mereka sebelum sukses menempuh jalan yang sulit sama seperti kita. Toh pada akhirnya dengan keistiqomahannya, dengan keimanannya, dengan keyakinannya sampai kepada yang jadi harapannya. Sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Sampai. Betul enggak? Jangan pantang mundur, jangan mudah menyerah. Gagal bangkit lagi, dan jangan mengkambing hitamkan siapapun tatkala kamu gagal. Terimalah kegagalan itu bagian dari proses menuju kesuksesan yang sesungguhnya. Amin Allahumma. Sama seperti orang dikasih sakit, terimalah sakit itu, karena lewat sakit itu kita akan karena sakit itu bagian daripada proses menuju kepada kesehatan yang sempurna. Betul nggak gitu? Terima itu semua. Setelah itu Allah akan menempatkan kita di mana, itu terserah Allah. Ya, mudah-mudahan barokahnya malam ini nyiprat kepada kita semuanya. Diberi kekuatan istiqomah oleh Allah, diberi kekuatan iman oleh Allah, diberi kekuatan keyakinan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk selawatan. Siapa namanya anaknya itu? Uang kuponnya jalan ya, Pi, selawatan Pi. Siapa pakai Nabil ke Pi, siapa pakai? Ya, sambil uang kuponnya jalan ya.
Kategori. Ya, kuponnya jalan ya Bu ya. Gak apa-apa sedikit-sedikit. Yang penting kemarin ke mertua saya nyumbang itu. Mertua saya juga nyumbang sama. Nyumbang apa? Nyumbang bajaringan sama seng. Saya digawat mertua nyumbang duluan. Makanya jamaah kalau nyumbang juga jangan salah. Mertua saya juga nyumbang, tepuk tangan dong. Hidup Alhamdulillah. Iya dapur bocor wae sih Nabil. Pak. Jangan pun wae minta ubuk. Ya udah sama apa katanya? Sama apa saya minta dibeliin itunya. Apa bajaringan sama apa namanya itu? Ya sama atapnya itu, sama spandeknya beliin. Alhamdulillah. Bukan cuma itu, rokoknya iya buat yang kedua. Ini mertua idaman namanya tuh. Ini mertua kudu begitu Bu, jangan rewel. Mertua mantu galak-galak. Tuh, mertua saya tuh contoh tuh, ya. Amin ya robbal. Amin, anaknya berjuang didukung, bener apa enggak? Kan bikin ribet. Yo siang yang mertua mau ngomong ya. Ayo udah lah pengantuk, itu ayah. Ayah. Jadi kabur anaknya tinggalkan. Usang sarap makan wae. Makanya jangan galak. Awas aja di sini masih mau mantu. Apalagi kasih petasan. Mertuanya galak banget Bu, itu jamaah ada orang ada. Mertua lagi tidur dibakarin petasan di kolong balik. Buat itu nenek-nenek yang ngampul. Ada jamaah kami dulu tapi katanya ya sebelum ngaji pakai rewelnya mertua saya katanya di rumah ada petasan yang gede begini. Mertua yang petasan yang ujung itu habis besannya paling gede yang ujung mah. Mertuanya lagi pulas di balik dibakar. Jago, taglok, saya tutup mertua lu nggak mati katanya. Makanya jangan rewel ya Bu, negor aja, ngingetin aja, jangan rewel, pemali, bener nggak? Nah jangan begitu nak, harus begini, gitu. Wajar orang tua mana nasehatin, betul nggak? Orang tua ngingetin itu wajar, tapi galak-galak, anak batur, isi kabur ke mana, repot, anak orang sangsara, jadi namanya, bener nggak gitu? Iya Bu, siap. Hidup di Tuhan. Alhamdulillah. Ayo, bantuin ya Bu ya. Sallallahu
Salatullah salamullah ala qala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah. Bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah. Bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah. Amin 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 amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Nenek jangan kesinggung ya, yang ngomongin nenek-nenek mulu. Alhamdulillah nenek-nenek daripada gadis. Kalau kenapa nggak datengin gadis ayah yang ngaji ke sini? Dulu ada, cuman ribut imam-imam. Allah maha baik, takdirnya tak pernah. Karena orang tua yang datang ke sini, jadi nggak tungak tengok ngajinya itu lurus. Ntar kalau Ki Hendi udah kayak Pak Amil, udah kayak Pak Ali, betul nggak? Nah gitu ya Bu ya. Terus yang ikut-ikut buat hall di Abah, tang dicatat. Terus almarhumnya buat siapa, bawa ke sini minggu besok mah, ya. Barangkali ada yang ngisi buat hall, ntar ayah tawasulin. Misalkan buat siapa, hadiahnya buat siapa, ya. Nanti bawa aja ke sini seperti biasa tahun kemarin, betul nggak? Nanti biar juga transparan, dapatnya berapa, yang udah ngasih siapa, yang belum juga siapa, gitu. Betul nggak? Catat aja di situ, terus nanti bawa ke sini. Enggak buat ayah, ntar di-storein di sono, betul nggak? Ayah hadiah setahun sekali, nanti ditawasulin di sini, ditawasulin juga di pondok guru kita. Ntar hadiahnya buat orang tua saya nih, buat kakek saya, buat nenek saya, buat siapa gitu. Hitung-hitung hall Bu. Kalau hall sendiri di rumah kan nggak cukup uang sedikit, bener nggak? Di hallin di rumah tuh berapa biayanya? Kalau di sini dikasih kesempatan sama guru kita, ya yang enggak sih enggak dari sono, ini inisiatif kita aja, betul nggak? Ayah gimana saya mau langsung ke sono? Silakan aja, mau langsung ke sono. Kalau beneran mah, jangan sampai ngakunya ke sono kagak lagi. Gitu ya. Nggak apa-apa lah ikut sini, misalkan suaminya sono, istrinya sini, kan ngaji di sini juga, betul nggak? Biar ayahnya datang ke sononya orang malu gitu Bu, bener nggak? Kalau saya datang ke sono, udah lama kagak ke sono, kagak ngasih pisan, aduh, taruh di mana muka ini, bener? Malu ya, bukan orang tua pengen dikasih Bu, tapi bukti cinta. Udah tahun sekali mudiknya, begitu mudik timbang cerita hutang, ya elah. Kirain teh merantau anak gua kaya, pulang teh mak di Jakarta teh mak lo barengi. Ya kan paling enggak depan orang tua cerita yang enak sambil bawa ya ada donat, ada combro,
combro kan begitu meren. Orang tua kita dengarnya seneng, alhamdulillah anak buah di mana-mana sehat, rezekinya ketemu. Doanya bagus gak dok? Tapi kalau datang ke orang tua tibang ceritain susah, kata orang tua teh, ya Allah udah tong lu jangan merantau di rumah ge lu belangsak bae mah. Begitu. Bener nggak? Ya bukan apa-apa, pengen tahadus bini bahwa saya di sini juga ada jamaah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya pengen nyambung cinta juga. Betul apa betul? Tetap uangnya enggak ada yang dipotong ya, diserahin semua untuk kegiatan di sana. Ya terserah beliau lah buat apa. Bener nggak? Bukan kekurangan uang juga tidak. Beliau nggak kekurangan uang. Bukan beliau yang butuh, tapi kita yang butuh apa enggak? Ke Allah kita yang butuh, apa Allah yang butuh? Ke guru juga kita yang butuh, apa guru yang butuh, apa kita yang butuh? Kita sebagai santri yang butuh. Maka biar sampai doa kita ke Allah, ya bukti cinta. Mah, mau nggak dinikahin sama saya sayang? Mau. Nggak dikasih mas kawin, ibu mau? Udah mas kawinnya kabel, mau? Kan walaupun segram ge meureun kudu ada bukti cintanya. Bener gak? Tandanya serius. Lah demen pengen ngawinin. Orang berkorban pisan siapa yang dengerin. Sayang, kau adalah segalanya. Cintaku hanya satu. Dimanapun hanya terbayang wajahmu. Di langit terbayang kamu, di bumi terbayang kamu, apalagi lagi di WC. Giran kawin kagak ngasih apa-apa, nggak ada maharnya pisan. Ya moal sih kalau istri yang solehah mah marah. Cuman paling enggak gablek pikiran apa kagak. Emang zaman dulu apa toko emas banyak, bener nggak? Kata Bang Adi zaman dulu ya masih kampung belum ada toko emas. Ya sekarang atau Bang Adi kasih ke bini emang apa ya Maya? Walaupun nggak dulu kayak sekarang kemudian emak mah dikasih emas masih mau kan Bu? Dikasih emas sama suami mau? Tuh Mang Mita dengerin Dor. Biarin yang dulu mah katanya saya ikhlas, tapi sekarang mah kan toko emasnya di depan rumah. Ilok masih pakai emas Arab wae. Alhamdulillah. Nah itu aja Bu ya, bukti cinta. Silakan ikut, nggak apa-apa, masih lama ini waktunya. Gak usah buru-buru, nabung aja nggak apa-apa. Sehari 10.000 gitu kan ya. Apa 5.000 nanti udah kumpul bawa sini, nanti kasih Tatang bawa sini. Itu aja. Ayah sengaja ngomongin jauh hari supaya nggak terlalu berat. Aku tahulah isi dompetmu. Begitu dibuka teh kertas. Dibuka apa kagak ada duitnya pisan, kertas melulu. Ini sangkutan panci. Ini arisan apa lagi? Ya Allah. Bener nggak jamaah gitu? Bener nggak? Tapi dengan datang ke sini, alhamdulillah, tetap kamu akan jadi calon orang kaya. Allahumma, dalam keadaan susah saja, kamu masih memperhatikan agama Allah. Intan surullah yansurkum. Siapa yang bela agamaku, Allah akan bela. Yakinlah, ya. Kalau dalam keadaan susah saja kamu masih mau berjuang, masih menyisihkan dari apa yang kamu punya, apalagi kalau nanti dikasihkan mudah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang penting jangan berubah. Kalau lagi susah bisa begini, apalagi dikasih kemudahan, harusnya semakin besar, semakin berani lagi. Betul apa betul? Nah ya, itu ya. Mudah-mudahan sekali lagi jamaah semua doanya dikabulkan oleh Allah. Yang niat-niat ingin mengholi keluarganya, orang tuanya, semoga rezekinya dimudahkan semuanya oleh Allah. Al-Fatihah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimu'yidin wa
ويسفو وقتنا لله على الكافي صلاة الله على سفي سلام الله بمحيدين خالصنا من البلوى يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر تصدناكم فسودوا أزمانكم لله sama-sama alal kafi salatullah ala safi salamullah bimoyedini khalisna minal balwa ya Allah bikasbil hujbi an aini wa rabil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuayyidini khalisna minal balwa ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah ala kafi salatullah ala safi salamullah bimuayyidini khalisna minal balwa ya Allah bil barakah wal karamah syabdul qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah syabdul qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah syabdul qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah amin 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 ya Allah rabbal alamin. Enak pakai hadro ya Bu, ini nggak ngantuk. Terima kasih Kiswada, santrinya Kiswada itu. Alhamdulillah jadi hidup ya, bener gak? Nanti ada juga originnya juga ada sih di sini. Cuman anaknya lagi pulang kampung, lagi corona ya, pulang kampung. Tadi kalau dikolaborasiin bagus ya, sama organ sama gitar itu ya. Jadi ibu-ibu kalau hajatan itu udah pakai ini aja, bener apa enggak? Tinggal lagi nyari vokalis dari Kalimalang, kan ada si Deden. Alhamdulillah, udah. Kan pakai jilbab Bu, nggak apa-apa. Yang kemarin bilang Kiai kalau datang ke sini Pak Bowo nyamper satu, Kisatiri bawa satu, bagus gak tuh? Jangan dimusuhin, bawa satu, beliin gamis. Kalau ditanya di sini siapa itu Pak Kiai, Bu Nyai. Dicium tangan nanti kayak gitu. Bener gak? Gitu, bukan. Tadi juga ada kabar, alhamdulillah yang punya warung di situ. Berarti yang pemiliknya apa disebutnya? Germo ya itu. Iya, tadi alhamdulillah WA ke saya, ayah sekarang saya udah nggak warung situ lagi. Sekarang saya usaha, punya istri dan anak buah saya. Sekarang saya usahanya beralih profesi dagang jam tangan. Alhamdulillah. Tadi barusan tuh tadi ada WA sebelum ngaji itu.
ada WA, warungnya sebelah sini. Ayah tahu langganan. Ada bunda lupa. Kan, tapi duka suka ayah. Yang apa kan tadi kita itu barangkali takdirnya saat ini buruk, besok dijadikan baik. Justru kamu yang sudah baik hati, bisa aja besok jadi buruk, bisa jadi rusak gara-gara hati kita nggak bisa menjaga. Betul apa enggak? Jangan suudzon, jangan buruk sangka. Mudah bagi Allah merubah dari yang jelek jadi bagus, dari bagus jadi jelek. Yang sudah bagus jangan sombong, jangan angkuh, jangan asa aing. Kalau orang Sundanya bilang, karena kita nggak pernah tahu besok kita mau jadi apa. Betul apa betul? Nah, yang belum baik juga tetap kamu jangan kecil hati. Dengan pertolongan dan hidayah Allah, siapa tahu kamu akan menjadi orang yang mulia bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.